Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas konsep dasar PKN SD pertemuan 13 dosen pengampu Muhammad Amin SPD MPD. Adapun judul materi pada pertemuan 13 yaitu Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari kelas 31C NIM 214075614. Baiklah, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang ada di ruang kolaborasi. Adapun pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintahan umum yang baik dan apa sajakah asas-asas pemerintahan umum yang baik? Yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan langsung dengan sikap tindak pemerintah serta bertanggungjawaban terhadap tindakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Asas-asas ini menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, adil, terhormat, serta bebas dari kezaliman, pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Macam-macam asas-asas umum pemerintahan yang baik secara yuridis. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan setidaknya ada 8 macam AAUPB, akan tetapi kami akan menyebutkan 17 asas yang mengacu dari 8 asas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan 13 asas dari pendapat Ridwan Aher dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, yang kami sesuaikan kembali karena ada beberapa persamaan sehingga dasar penyebutan macam-macam AAUPB dalam tulisan ini adalah berdasarkan undang-undang dan doktrin yang meliputi yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas kemanfaatan, yang ketiga, asas ketidakberpihakan, yang keempat, asas kecermatan atau asas bertindak cermat, yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, 6 asas keterbukaan, 7 asas kepentingan umum, 8 asas keseimbangan, 9 asas kesamaan dan mengambil keputusan, ke-10 asas motivasi untuk setiap keputusan, 11 asas permainan yang layak, 12 asas keadilan dan kewajaran, 13 asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, ke-14 asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, dan yang ke-15 asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, dan yang ke-16 asas kebijaksanaan. Yang kedua yaitu apakah asas-asas pemerintahan umum yang baik telah diterapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan? Revolusi Industri 4.0 akan membawa dan mendorong beragam perubahan, baik ke arah yang positif maupun negatif bagi kehidupan umat manusia. Menyadari hal itu, mau tidak mau, antisipasi dini harus segera dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merancang atau menyusun roadmap dan strategi dalam memasuki era digital. Making Indonesia 4.0 untuk mendukung hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal dan tangguh. Atas dasar itu, pemerintah membuat kebijakan strategis dalam bidang pendidikan. Adapun kebijakan strategis pemerintah di bidang pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum 13. Sekarang sudah kurikulum Merdeka Belajar, penguatan pendidikan karakter atau PKK, dan gerakan literasi nasional atau GLN. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana implementasi asas-asas pemerintahan umum yang baik dalam bidang pendidikan Indonesia. Jelaskan argumentasi Anda secara ilmiah disertai fakta atau peristiwa atau data. Implementasi dari penyelenggaraan negara yang baik itu belum dipenuhi dengan baik. Contohnya saja seperti yang didapat dalam pendidikan ada yang namanya bimbingan yang tujuannya untuk membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kesulitan yang dia berikan kepada gurunya. Namun,
Untuk mempersoalkan mengenai dana BOS yang digunakan oleh sekolah tidak tahu di mana mereka menggunakan karena tidak adanya masalah mengenai hal tersebut. Kutip dari berita surya.co.id yang menjelaskan bahwa ada sekitar 439 juta dana BOS di Pasuruan yang disimpan tidak di tempat semestinya, yang dimana memunculkan tuduhan adanya niat bendahara sekolah untuk menarik sisa dana BOS dari rekening sekolah untuk menggelapkan dana tersebut. Dan adapun pertanyaan yang terakhir yaitu, jika pemerintahan belum menerapkan asas-asas pemerintahan umum yang baik dalam bidang pendidikan, bagaimana alternatif tindakan solusi yang harus diterapkan oleh pemerintah? Adapun solusinya yaitu pemerintah, yaitu sebelum menerapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintah, alangkah baiknya untuk dipelajari secara mendalam agar ketika diterapkan tidak terjadi penyimpangan dan memberikan kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi adanya pelanggaran terhadap hak suatu anggota masyarakat dan pendidikan. Baiklah, itulah tadi jawaban dari keempat pertanyaan yang ada di ruang kolaborasi. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.